Kembali lagi di channel Batas Anime. Sebelumnya Luffy telah dikeplak secara telak di bagian kepalanya oleh Kaido pada duel serangan terakhir di chapter 1042. Luffy terlihat begitu babak belur dan langsung pingsan seketika karena efek serangan Kaido juga menggunakan aura House Shokuhaki yang sangat kuat. Mode Gear 4 Luffy langsung menghilang dan Luffy berubah kembali ke tubuh aslinya setelah terlempar seperti balon. Hal ini menjadi saksi kemenangan Kaido dalam pertempuran final di atap Onigashima. Meskipun sebenarnya Kaido juga terlihat kelelahan dan menyisakan energi yang sedikit. Sang agen CP0 terlihat merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia telah menerima apapun resiko yang akan terjadi padanya. Alhasil Kaido yang merasa dipecundangi olehnya langsung mengeplak sang agen dengan cara yang sama tanpa perlawanan. Tidak ada petunjuk yang kuat kalau sang agen akan mati di sini. Jika kita melihat pertarungan dengan Death Drake dan caranya mengalahkan beberapa supernova, kemungkinan sang agen tidaklah selemah yang dibayangkan. Mereka sendiri merupakan agensi khusus paling rahasia di bawah perintah Gorosei. Mereka adalah orang-orang terpilih yang mampu menghadapi segala resiko yang ada, meski dalam pertarungan besar sekalipun. Kekuatan fisik dan daya tahan tubuh mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Apalagi mereka bisa menguasai secara sempurna kemampuan dari Rokushiki. Jadi kemungkinan besar sang agen tak akan mati di sini. Meski luka tusukan Death Drake kemungkinan juga melemahkan tubuhnya. Setelah berhasil mengeplak dua orang sekaligus di atap Onigashima, Kaido langsung terjun ke dalam aula pertunjukan, di mana sebagian orang berkumpul di sana untuk melakukan pembersihan. Kaido berubah ke dalam bentuk naga dan menciptakan Borobreed untuk menumbangkan para samurai. Kemudian Kaido mendeklarasikan kemenangannya di depan semua orang. Dia mencari Momonosuke untuk segera menyerah. Luffy telah dia kalahkan, dan jika masih ada yang mau bertarung, Kaido telah siap untuk meladeni mereka. Sedikit kericuhan mulai terjadi. Nami yang seakan tidak percaya malah memprovokasi Kaido untuk tidak menyebarkan kebohongan di depan publik. Akibatnya Kaido kembali menyemburkan Borobreed ke arah Nami. Tapi beruntungnya serangan itu berhasil ditahan oleh kemampuan Phoenix Marco. Kemudian Kaido berkata kalau Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga sesuai rencana. Kaido akan memperbudak semua orang, baik wanita ataupun anak kecil, untuk menciptakan pabrik senjata terbesar di Wano. Siapapun yang menentang akan berhadapan langsung dengannya. Kaido ingin segera menyelesaikan kekacauan dengan membunuh pemimpin pemberontak. Kaido meminta Momonosuke untuk datang ke hadapannya. Di saat yang sama, keberadaan Law dan Kid menjadi sedikit terancam. Dalam kondisi yang kritis, mereka menjadi incaran bagi para kroco Kaido. Untungnya masih ada sisa anggota kru bajak laut mereka yang bertahan untuk meladeni para kroco. Tapi mau tidak mau, mereka berdua juga harus kembali bertarung. Pertarungan belum selesai dan kondisi para samurai pemberontak sedang tidak diuntungkan di sini. Sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk melarikan diri. Yang menjadi pilihan di depan mereka saat ini hanyalah kemenangan atau mati. Untuk sementara waktu, Marco mungkin akan menahan amukan dari Kaido. Ditambah dengan Law dan Kid yang kondisi tubuh mereka juga sudah melemah. Mereka seharusnya bisa bertahan sebelum Luffy pulih kembali, ataupun Yamato yang akan menghadapi Kaido nantinya. Momonosuke dan Yamato mulai berunding tentang sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Momonosuke terlihat mulai putus asa. Jika Luffy benar-benar telah dikalahkan, maka tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Kaido. Hal ini menjadi mustahil baginya, karena Luffy merupakan orang terkuat yang memiliki potensi mengalahkan Kaido, dan itu pun gagal. Tekad Kosuke Oden belum sepenuhnya diwariskan kepada Momonosuke. Dia masih merasa takut terhadap musuh besar yang menghadangnya. Jiwa samurai dalam diri Momo belum bisa keluar. Dia masih bersikap seperti anak berusia 8 tahun. Disinilah alasan mengapa Yamato harus menemani Momonosuke untuk menjadi lebih dewasa. Yamato berkata jika mereka harus bertarung sampai akhir meski harus mati sekalipun. Itu adalah makna seorang samurai yang memiliki kehormatan. Selain mereka, maka siapa lagi yang akan melindungi Wano dari penjajahan Kaido? Semua samurai telah mencapai batasnya. Dan Kaido sendiri juga telah terluka cukup parah akibat pertarungan sebelumnya. Yamato tak akan membiarkan Momonosuke untuk menyerah begitu saja. Melihat hal sebelumnya yang menimpa para samurai selama 20 tahun terakhir, mereka yang membangkang kepada Orochi harus hidup dan bekerja setiap hari sebagai seorang budak. Mereka hanya menunggu waktu untuk kehabisan energi hingga mati kelaparan.
Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali di Wano. Menyerah tidak selalu berarti menyelamatkan nyawa. Ini merupakan perang yang memikul sejarah perjuangan negeri Wano selama 20 tahun lamanya. Daripada menyerah kepada Kaido, lebih baik mereka mati demi kehormatan. Di dalam kesunyian di atap Onigashima, terlihat Luffy sendirian yang telah pingsan dan sekarat. Namun ada sedikit hal aneh yang terjadi di sana. Dari perairan di perbatasan Wano, Sunisa mendengar sesuatu. Dia berkata kalau sudah lama sekali dia tidak mendengar suara itu. Suara genderang kebebasan. Sudah 800 tahun lamanya dia tidak mendengarnya. Dan tidak salah lagi, sosok itu ada di sana. Joy Boy yang telah kembali. Perkataan itu diikuti dengan perubahan Luffy yang terlihat meleleh dan tersenyum lebar. Hal ini menjadi misteri apakah Luffy telah melakukan awakening kemampuan buah iblisnya, atau dia mungkin telah terlahir kembali sebagai seorang Joy Boy. Panel ini sekaligus mengakhiri chapter kali ini. Luffy sendiri telah memakan buah iblis Gomu Gomu yang membuat penggunanya berubah menjadi manusia karet. Asal-usul dari buah iblis ini telah kami ulas secara lengkap di video kami sebelumnya. Silahkan tonton video ini jika kalian belum tahu. Gomu Gomu merupakan buah iblis Paramecia yang mana hanya memiliki satu kemampuan khusus, antara memanipulasi tubuh penggunanya atau hanya bisa menciptakan sesuatu. Terlepas dari kemampuan Paramecia spesial yang dimiliki oleh Charlotte Katakuri, awalnya buah Mochi Mochi diperbincangkan sebagai buah iblis Logia oleh para fans One Piece karena bisa menggunakan dua kemampuan khusus, yakni memanipulasi tubuh penggunanya dan kemampuan menciptakan mochi sesuka hatinya. Namun kemudian Oda Sensei mengonfirmasikan kalau itu adalah buah iblis Paramecia spesial. Luffy sendiri saat ini hanya bisa memanipulasi untuk meregangkan seluruh bagian tubuhnya. Masuk akal jika Luffy bisa membangkitkan kemampuan khusus dari buah iblis Gomu Gomu. Mengingat perkembangan kekuatan Luffy yang terlihat begitu pesat dalam beberapa pertarungan terakhir. Jika Luffy bisa membangkitkan buah iblisnya, maka kemampuan seperti apa yang bisa dilakukan Luffy dalam mode awakening? Mungkin saja kejadian pada chapter 1043 merupakan salah satu bentuk awakening buah iblis Luffy. Mungkin itu karena tekanan darah yang sangat cepat dalam tubuh Luffy yang membuat struktur karet di tubuhnya begitu panas hingga membuat Luffy terlihat meleleh. Jadi bisa saja Luffy akan menciptakan mode baru pada kemampuan baru kali ini. Bicara tentang kepribadian, pada One Piece sekarang ini, orang-orang kuat seakan terlihat memiliki beberapa kepribadian sekaligus. Apakah ini merupakan petunjuk kuat dari Oda Sensei kalau nantinya kasus kepribadian akan menjadi topik penting dalam cerita One Piece ke depannya? Yang pertama kita tahu adalah Marshall D. Teach. Seperti yang pernah dikatakan oleh Buggy saat pertarungan Roger versus Shirohige, kalau Teach tidak pernah tidur sepanjang hidupnya. Itu menandakan kalau Teach memiliki kepribadian ganda. Bahkan saat akan tertidur, tubuh Teach diambil alih oleh kepribadian yang lain. Begitu juga sebaliknya. Teach juga memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia merupakan satu-satunya orang yang bisa memakan dan memiliki kemampuan dua buah iblis sekaligus, Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Selanjutnya ada Big Mom yang juga memiliki dua kepribadian. Salah satunya sebagai seorang yang sangat kejam seperti monster, yakni ketika dia bertemu dengan musuh yang kuat atau ketika dia sedang menggunakan kemampuan buah iblisnya. Dia juga bisa menjadi seorang yang penyayang seperti Mother Carmel, yakni saat Big Mom bertemu dengan anak kecil. Hal ini ditunjukkan saat Big Mom bertemu dengan Otama. Sekilas kepribadiannya langsung berubah menjadi penyayang. Kemudian Kaido juga sepertinya memiliki kepribadian yang unik. Dia terkadang seringkali berubah dengan beberapa karakteristik yang berbeda saat bertarung. Hal ini juga ditunjukkan saat duel melawan Luffy yang seringkali berubah-ubah dalam mode bertarung. Nah, kemungkinan kasus yang sama juga terjadi dengan Luffy. Apakah Joy Boy merupakan kepribadian lain yang dimiliki oleh Luffy? Ada kalanya Luffy bermain dan bercanda seperti anak-anak, dan ada kalanya dia serius dalam berlatih maupun bertarung. Dan kali ini kepribadian Joy Boy bisa membuat Luffy menjadi sosok seorang pemimpin sejati yang bisa menghadapi segala hal. Dia bisa menjadi sosok raja yang mengintimidasi lawannya. Kemampuan spesial yang hanya dimiliki oleh Luffy adalah dia bisa membuat lawan menjadi kawan. Tekad dari Luffy lah yang mampu membangkitkan kepribadian dari Joy Boy. Hal ini kemudian diakui oleh Zunisa sebagai penerus dari Joy Boy. Kepribadian Joy Boy mungkin sudah dimiliki oleh Luffy sejak lama, namun baru kali ini dia bisa menunjukkan kepada dunia. Apa pendapat kalian?
Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini untuk memberi kami apresiasi lebih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.